Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Dari 300 juta penduduk Indonesia, kenapa kok komposisi didominasi oleh naturalisasi? Ayo, pemerintah, PSSI, bagaimana caranya ke depan komposisi ini bisa dirubah jadi lebih dominan pemain Indonesia daripada naturalisasi. Di Indonesia banyak banget bibit-bibit atlet yang luar biasa gitu. Kenapa jadi harus nanti ujung-ujungnya naturalisasi? Nanti naturalisasi lagi. Kalau dulu nih ya, kita pasti ngerasa nih kalau ada orang yang ngomong kayak gini, kita pasti emosi nih, kita akan kritik balik nih orang, kita akan goreng nih orang, betul dong? Tapi kalau sekarang nih ada orang ngomong kayak gini, dalam pikiran kita pasti mikir gini, ya ikut-ikutan dia, basi lo, udah banyak orang model kayak lo nyinyirin timnas cuma buat pamor dan nyari makan doang, gitu kan? Kalau sekarang, ya iyalah, udah basi bro. Apalagi ente kan cuma seorang drummer yang gak tahu sepak bola dan baru jadi politikus. Apalagi orang-orang biasa kayak yang satu ini nih, ada yang udah ngelotok aja tuh nyinyirin timnas kayak Toel dan Justin. Udah muak kita dianggapnya. Alah, udah basi, cuma cari makan doang, gitu kan. Jadi kalau sekarang nih ya, kalau ada model-model kayak ginian, alah udahlah, udah basi, kita mah jalan terus. Udah kagak ngaruh sama yang ginian. Kalau ada orang yang masih ngedukung dan percaya sama omong-omong kayak gini, ya mending kalian tuh balik lagi aja ke SD, belajar yang rajin, biar nggak dibegoin sama orang-orang kayak gini nih. Dari timnas U17, kemenangan 0-1 atas Korea Selatan ini membuat timnas Indonesia U17 cuma butuh satu kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia U17 untuk yang kedua kali secara berturut-turut. Dan kemenangan atas Korsel ini sekaligus jadi cambuk bagi Federasi Korea Selatan, sebab di dua kelompok usia yakni U23 dan U17, Korsel tewas oleh Indonesia. Dan dua-duanya di Piala Asia. Cuma bedanya di U23 kalah oleh Sintayong, sementara di U17 kalah oleh Nova Arianto. Tapi kekalahan Korsel ini pun akan membuat Toel CS ini bangganya minta ampun. Dan pasti mereka akan bilang kayak gini, no lihat Korsel tewas kan sama Indonesia, padahal timnas U17 pakai full lokal loh. Jadi udah tepat PSSI kalau pecat Sintayong. Dan buat apa pakai pemain naturalisasi kalau pemain lokal aja bisa menang, gitu kan ucapan mereka. Padahal kalau kita perhatikan dan semua pun perhatikan dan semua pun tahu apa yang dilakukan oleh Nova Arianto melawan Korsel, gameplaynya itu adalah gameplaynya Sintayong, yakni strategi pragmatis, kompak defense dan juga serangan balik. Tapi kan yang namanya Toel CS ini, mereka ini kan dajal, dimana dajal itu kalau udah benci sama orang ya, mau sebagus apapun prestasi orang ya tetap aja benci. Tapi memang sih dalam pertandingan ini ada beberapa hal yang kami catat. Yang pertama, di menit keempat saat Zahabi Goli ini akan coba mengumpan ke Mirza, tapi kena pemain bertahannya Korea Selatan. Itu bukan masalah pemain Korselnya yang bagus bertahan, tapi memang umpannya ini yang kenapa ngumpan ke situ sedangkan Mirza kan di sana. Ini kejadian ini nih, kalau yang ngelakuin ini tuh pemain Persib, pasti abis tuh Zahabi Goli diujat abis-abisan, bener dong. Lalu juga di menit ke-13 nih, peluang emas Mirza. Ini juga sama nih, kalau si Mirza ini pemain Persib, nggak usah diomong lagi, abis tuh si Mirza diujat abis-abisan sama pendukungnya tim Oranye, bener dong. Tapi karena si Mirza ini bukan pemain Persib ya aman-aman aja. Ya meskipun wasit di laga ini wasit asal Cina bikin kami kesal juga, sebab beberapa pelanggaran keras dari pemain Korea Selatan ini nggak digubris ya. Nah itu cuma itu aja yang bisa kami lihat dari
hasil pertandingan Korea Selatan lawan timnas U17 di Piala Asia U17. Di klasemen 4 besar Liga 1 musim ini? Menurut gua 4 ya, Persib harus di 4. 4, 3 Dewa sih. 2 Persebaya. 1 udah pasti Persija. Tuh, optimis. Gak mau tahu harus 1 udah. Pokoknya harus juara tahun ini, Bang. Gua di Jack, Bang, sampai mati. Meanwhile, Kekalahan 1-0 Persija atas Madura United di laga tunda pekan ke-27 membuat Persija dipastikan gagal juara musim ini. Dengan poin 43 dan 7 laga sisa, kalaupun di 7 laga sisa Persija menang terus, poin maksimal Persija hanyalah 64 dan poin ini akan sangat mudah terlewati oleh 3 tim di atasnya. Seperti Persib Bandung cuma butuh 2 laga kemenangan untuk mendapatkan 64 poin. Maka wajar Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca emosi dan menegaskan pada Carlos Peña jika Persija harus bertahan di 4 besar. Ya, cuma bertahan di posisi 4, target realistis Persija saat ini. Kenapa demikian? Sebab selain dari posisi 1 sampai 3, dari posisi 4 sampai posisi 18, semuanya masih punya peluang untuk terdegradasi. Ya, cuma Persib, Dewa United dan Persebaya yang sudah dipastikan akan bertahan di Liga 1 musim depan. Sisanya masih bisa terlempar ke Liga 2. Jadi kalau ada yang bikin prediksi seperti ini, ya ini murni bukan karena dia pengamat bola atau berdasarkan ilmu sepak bola atau berdasarkan realistis ya, tapi prediksi seperti ini cuma berdasarkan apa? Suka atau nggak suka? Nggak ada. Lalu bagaimana dengan calon juara musim ini? Wah, kalau ini masih sulit diprediksi, apalagi baru masuk pekan 28 ya. Pekan 28 baru akan dijalanin, sebab pekan 28 ini adalah puncak yang kami bilang. Sebab di pekan 28 ini akan banyak terjadi hal-hal yang di luar kendali, di luar dugaan. Nah, kita akan lihat apa sih yang hal-hal yang di luar nalar akan terjadi di pekan 28. Dari Persebaya, manajemen Persebaya akhirnya memberikan perpanjangan kontrak pada Dejan Tumbas. Ini mungkin akan mengejutkan sebab Tumbas ini kan didatangkan sebagai striker, tapi belum cetak 1 gol pun lo ya. Tapi kenapa dipertahankan? Alasannya sih simple. Tumbas ini etos kerjanya luar biasa. Kalau kata orang Jawa, si Tumbas ini wonge geleman alias mauan. Dia ini yang penting main, mau di posisi apapun ya is oke, tetap tampil all out. Nah ini menarik ya, jika Dejan Tumbas dipertahankan sementara Persebaya kabarnya akan mendatangkan 3 pemain asing baru. Siapa yang akan dilepas ya? Nah, menurut kalian siapa pemain asing yang akan dilepas oleh Persebaya musim depan? Silahkan tulis di kolom komentar. Dari Arema FC kabarnya akan mendatangkan 2 pemain asing yang bermain di Liga 1. Yang pertama adalah Vico Duarte dari PSS Sleman. Kesempatan Arema buat mendapatkan Vico ini terbuka lebar, andai PSS Sleman terdegradasi. Yang kedua adalah Bobakari Diarra dari PSIS Semarang. Diarra dipastikan akan keluar dari PSIS musim depan, menyusul bangkrutnya PSIS. Jadi jika 2 pemain asing ini bergabung, udah ketambahan berapa tuh pemain asing Arema musim depan? Udah ketebak ya siapa aja calon pemain asing Arema musim depan? Yang pasti Lucas Frigeri dan Lokolingo ini kan udah bertahan nih. Lalu ditambah siapa ya? Vico Duarte, Diarra dan juga Barata, itu udah berapa? Udah 5. Berarti tinggal nambah 3 lagi pemain asing baru, atau mungkin akan ada yang dipertahankan dari pemain-pemain seperti Dalberto Belo atau mungkin siapa ya? Kalau mungkin Marcelio, Pablo dan Kim ini kemungkinan akan hengkang dari Arema musim depan. Tapi ya kita lihat nanti.
Dari Persib Bandung kembalinya Rezaldi Hehanussa ke Persib ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi Bobotoh senang sebab fullback kiri ini akan semakin solid. Tapi di sisi lain Bobotoh bingung lah, kalau Bule balik lah Firza datang, siapa yang akan out? Apakah Firza nggak jadi ke Persib atau Edo yang out gitu kan? Ya kalau ini kami pun nggak tahu loh ya, tapi kemungkinan gini loh ya, kemungkinan itu tergantung apa ya, tergantung Rahmat Irianto sih bertahan atau enggak. Kalau Irianto ini bertahan ya kemungkinan Edo bertahan dan komposisi back kiri tetap sama, Zalnando, Bule dan Edo. Tapi kalau misalnya lo ya Alfreanda Dewangga datang ke Persib ya kemungkinan Irianto akan out sebab Dewa itu kan sama tipikalnya dengan Irianto, multi posisi. Dan kalau Irianto out, Edo dipastikan juga akan ikut out. Jadi untuk posisi ini tuh musim depan masih agak bingung ya. Begitu juga dengan posisi yang ditempati oleh Rahmat Irianto. Jika Alfreanda Dewangga datang, ini akan membuat persaingan di lini tengah ini khususnya jangkar ini akan semakin ramai ya. Selain masih ada Abdul Aziz yang belum tahu nih apakah akan ditarik pulang ke Persib dari Persis Solo. Lalu juga Persib ini kabarnya akan memakai jasa pemain timnas U17 Nazril Alvaro yang cukup apik ya tampil bersama timnas U17. Jadi kalau saran kami ya buat para pendukung Persib, siapapun yang dirumorkan ke Persib musim ini ya udah buat saat ini ya nikmatin aja rumornya, nggak usah digembar-gemborin, toh juga baru sebatas rumor kan. Mau itu si Rafinha kek, mau itu Sadil kek, Jordi Amat kek, Ahmad Maulana kek, Bergson da Silva dan lain-lain, kan semuanya masih sebatas rumor. Jadi nggak usah baper dan juga nggak usah terlalu pede. Jadi nikmatin aja dulu rumornya. Dari Dewa United resmi dinobatkan sebagai tim terkaya di Liga Indonesia 2024 versi Sport Washing, sebuah lembaga yang memang meneliti perkembangan klub-klub olahraga di seluruh dunia. Meskipun klub ini masih minim suporternya, tapi diketahui keuangan Dewa United dan keuntungan Dewa United ini datang bukan dari sepak bola semata, tapi dari hal lain seperti basket, e-sport, dan lain-lain. Buat kami ini wajar sih, sebab Dewa United ini bos utamanya lumayan sih, sangat-sangat pinter berbisnis. Tommy Hermawan Loh, dia ini tuh selain memang bos utamanya Dewa United, dia juga adalah bendahara Komite Olimpiade Indonesia dan juga seorang anggota eksekutif e-sport internasional IESF ya. Dan juga disokong oleh salah seorang pria terkaya di Indonesia, Boy Thohir. Jadi ya Dewa United wajar disebut tim terkaya ya. Nah lalu apa gebrakannya di dunia sepak bola musim depan sebagai tim terkaya Liga 1? Nah kalau kemarin di Thailand itu ada Port FC. Port FC itu dinobatkan sebagai tim terkaya di Liga Thailand 2024 ya. Dan Port FC kabarnya gebrakannya adalah musim depan akan mendatangkan salah seorang bintang gelandang dunia, mantan gelandangnya MU dan Juventus, Paul Pogba. Nah ini ya pengumumannya akan mendatangkan Paul Pogba ke Port FC. Nah bagaimana dengan Dewa United? Dewa United pun kabarnya dikabarkan akan mendatangkan atau mengadakan sebuah gebrakan yang membuat heboh. Katanya sih akan mendatangkan salah seorang bintang dunia yang kami pun belum tahu ya siapa sosoknya. Tapi kalau rumor yang beredar ada nama Alexis Sanchez dan Luis Suarez. Nah mungkin salah satunya akan direkrut. Tapi ini baru sebatas rumor loh ya. Tapi yang pasti di Dewa United itu nama-nama seperti Nick Kuipers dan Ezra Walian udah masuk dalam daftar calon pemain baru Dewa United musim depan. Dari PSM Makassar, dan terjadi lagi ya. Itulah yang dialami PSM Makassar dalam upaya mendapatkan striker tajam. PSM itu sering banget ya dapat striker yang gacor di awal tapi ujung-ujungnya melempem. Contoh paling nyata mungkin siapa ya? Victor Mansara ya, yang gacor di awal tapi ujung-ujungnya melempem malah dibuang.
Yang terbaru juga Balotelli. Balotelli ini garang banget di awal kedatangannya. Sekarang justru tersingkir. Bahkan ada kabar katanya jika Balotelli ini akan dilego ke salah satu tim di Liga 1 musim depan. Yang pasti bukan ke Persib Bandung loh ya. Sebab ada hukum gak tertulis, pemain yang keluar dari PSM itu nggak bisa langsung ke Persib Bandung, harus ke tim lain dulu baru bisa gabung ke Persib. Ya kalau tebakan kami kalau memang benar Balotelli ini akan dilego ya, kemungkinan ke tim-tim yang dekat dengan PSM Makassar, bisa Persija, bisa Bali United ataupun Arema FC ya. Kita lihat nanti.